Halo Ibu Helena dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menyampaikan produk buatan kami, yaitu sebagai tempe. Produk ini kami buat untuk menonjolkan kearifan lokal Nusantara dengan cara menggabungkan kedua makanan spaghetti dengan tempe. Seperti yang kita tahu, tempe sendiri sudah sangat terkenal di Indonesia, jadi kearifan lokalnya akan sangat memancar saat digabungkan dengan spaghetti, yang merupakan makanan yang dikenal oleh banyak orang. Kemudian, sebelum kami mulai presentasi kami, dengan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Amelia, Faris, Julis, Lintang, Lukas, Mufti, dan saya sendiri Joseph. Oke, kemudian latar belakang presentasi ini akan dimulai oleh rekan saya. Latar belakang dari pembuatan spaghetti tempe ini atau tempaghetti ini adalah bahwa di seluruh dunia banyak penggemar pasta, atau di Indonesia sendiri banyak penggemar spaghetti, dan tempe pun juga merupakan ciri khas asli Indonesia. Sehingga tempe ini pun juga sudah menjadi makanan keseharian bagi orang-orang Indonesia, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tempe ini bisa menjadikan bahan pengganti daging untuk di masakan-masakan pasta seperti spaghetti ini. Sehingga kita bisa mengakulturasikan budaya tempe dengan spaghetti, yaitu budaya masakan barat. Sehingga dengan menggabungkan kedua budaya ini menjadi satu, menghasilkan suatu kebudayaan baru yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat Indonesia zaman sekarang. Seperti yang kita lihat pun juga, kenapa kita memilih tempe, karena konsumsi tempe pun perkembangannya per tahun pun, yang seperti kita lihat pada akhir tahun 2016 pun juga masih mengalami peningkatan, walaupun terdapat turun naik konsumsi tempe, tapi tempe tetap menjadi bahan pokok makanan di Indonesia, sehingga kita memilih tempe sebagai makanan yang akan digabungkan dengan spaghetti tersebut, yaitu makanan gaya khas barat yang sudah mendunia, sehingga kita bisa menghasilkan budaya akulturasi baru di Indonesia, yaitu tempageti atau spaghetti tempe. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk inovasi produk. Pada dasarnya, inovasi dari produk yang kita buat ini adalah masakan-masakan spaghetti yang tidak menggunakan daging, baik itu daging ayam atau daging sapi sebagai pelengkapnya. Dan untuk menutupi kekurangan itu, kita menggunakan tempe sebagai pelengkap untuk menggantikan daging ayam dan daging sapi tersebut. Seperti kita ketahui sendiri, spaghetti memiliki berbagai macam cara memasak seperti aglio olio, carbonara, bolognese, dan masih banyak lagi. Dalam tugas kali ini, kita memutuskan untuk buat spaghetti tempe dengan cara memasak seperti 3 cara spaghetti tersebut, yaitu carbonara, aglio olio, dan juga bolognese. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bahan dan cara membuat spaghetti carbonara dengan tempe. Pertama-tama, bahan yang dibutuhkan untuk membuat spaghetti carbonara dengan tempe adalah pasta spaghetti, lalu ada tempe yang sudah dipotong dadu, kemudian ada susu full cream, lalu ada keju secukupnya, lalu minyak juga secukupnya, lalu ada bawang putih, ada bawang bombay, ada merica bubuk, lalu ada daun. Di sini saya memakai daun seledri dan ada tepung maizena. Dan cara membuatnya adalah pertama, rebus spaghetti hingga matang, kira-kira 10 menit. Kemudian campur dengan sedikit minyak saat direbus agar spaghettinya nanti tidak lengket. Lalu selagi merebus, panaskan teflon. Kemudian masukkan minyak sayur. Kemudian tumis bawang putih, bawang bombay hingga harum. Kemudian masukkan tempe dan lanjut tumis. Kemudian tambahkan susu full cream, lada, royco,
daun seledri, dan keju, kemudian aduk beberapa saat, lalu tambahkan tepung maizena dan aduk hingga meletup-letup. Lalu sesuaikan rasa dengan selera dan spaghetti carbonara tempe siap disajikan. Jadi sekarang kita ke bahan spaghetti tempe bolognese. Jadi kita butuh setengah papan tempe hancurkan, 4 siung bawang putih cincang halus, setengah bawang bombay potong kotak kecil, 2 buah tomat potong dadu, setengah botol kecil saus tomat,
setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan merica bubuk, dan setengah gelas air. Dan lanjutnya kita ke cara membuat spaghetti tempe bolognese. Pertama, rebus spaghetti hingga matang sekitar 10 menit. 2. Campur dengan sedikit minyak saat direbus agar tidak lengket. 3. Selagi merebus spaghetti, panaskan minyak di wajan. 4. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. 5. Masukkan potongan tomat lalu diaduk. 6. Tambahkan saus tomat, garam, gula, merica, lalu masak hingga tomat hancur. 7. Masukkan cacahan tempe dan aduk rata. 8. Tambahkan air dan masak hingga mengental. Dan 9. Sajikan dengan spaghetti yang sudah direbus. Selanjutnya adalah video cara membuat spaghetti tempe bolognese.
Halo, nama saya Julis dan sekarang saya akan memberitahu cara memasak spaghetti tempe aglio olio. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat spaghetti tempe aglio olio. Yang pertama, kita memerlukan tempe. 200 gram tempe dipotong kecil-kecil. Terus 200 gram spaghetti, 1 liter air untuk rebus spaghetti, 2 siung bawang putih cincang, 3 sendok makan minyak zaitun, 1,5 sendok teh setengah sendok teh bubuk merica, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh parsley. Kemudian saya akan memberitahu cara memasak atau cara membuat spaghetti tempe aglio olio. Yang pertama, direbus spaghetti hingga matang sekitar 10 menit, kemudian tiriskan. Kedua, panaskan minyak zaitun, kemudian masukkan bawang putih dan tumis hingga harum. Ketiga, masukkan tempe, masak hingga tempe berwarna kekuningan, tambahkan minyak apabila kering. 4. Tambahkan garam dan merica. 5. Masukkan spaghetti, aduk hingga rata, tambahkan air bila kering. 6. Taburkan parsley dan aduk hingga rata. Dan ketujuh dan terakhir, angkat dan siap disajikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Joseph dan Lukas, menggabungkan antara tempe dan spaghetti sebagai suatu proses akulturasi diharapkan dapat meluaskan pengetahuan tentang budaya-budaya yang melekat di dalam produk tersebut. Tidak hanya itu, proses akulturasi ini juga diharapkan dapat menambah daya tarik kepada masyarakat agar mereka dapat memiliki keinginan untuk mengenal lebih lanjut tentang budaya-budaya yang melekat tersebut. Di saat yang bersamaan juga, proses akulturasi ini juga bisa menjadi sebagai suatu inspirasi terhadap produk-produk lainnya, produk-produk yang dihasilkan oleh budaya-budaya lainnya,
agar untuk ikut melakukan proses yang bernama akulturasi ini. Tidak hanya untuk memperluas pengaruh dari masing-masing budaya, akan tetapi juga dapat menjembatani budaya-budaya lokal dengan budaya-budaya luar, agar dapat menghasilkan suatu produk akulturasi yang baru. Untuk menarik perhatian pelanggan, kita menyediakan 3 varian tempageti yang diharapkan bisa menyesuaikan selera pelanggan. Di dalam posteran ini yang telah kita buat, di sini terlihat adanya 3 buah gambar yang mempresentasikan 3 varian rasa yang telah kita buat. Di gambar yang paling kiri, di sini mempresentasikan spaghetti dengan rasa carbonara. Lalu selanjutnya di gambar yang kedua, di sini ada spaghetti dengan rasa bolognese, dan yang terakhir di gambar yang paling kanan, di sini memperlihatkan spaghetti dengan rasa aglio e olio. Mungkin itu saja dari kami, sekian dan terima kasih.